sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Ketiga, kepada kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 16 Desember 2022. Bupati Purbalingga cap ditandatangani Dia Hayuning Pratini. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Gubernur Jawa Tengah, 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 13 Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan. Lampiran keputusan Bupati Purbalingga nomor 141.1 garis miring 433 tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga, masa jabatan tahun 2019-2025. Nomor 1. Nama Wasis Hartoyo AMD disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Karangturi. 2. Sugiarto SPD MI disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Cibaku. 3. Rohman SAG disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Padanara. Bupati Purbalingga cap ditandatangani Dia Hayuning Pratini. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Terlatih menempatkan diri. Bupati Purbalingga mengambil tempat. Tamu undangan dimohon berdiri. Laporan. Rohaniawan dan para saksi menempatkan diri. Pengambilan sumpah oleh Bupati Purbalingga. Sebelum saya mengambil sumpah saudara-saudara sebagai kepala desa, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Disumpah menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab
terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah pada akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini Jumat 16 Desember 2022, saya Bupati Purbalingga dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai kepala desa di desa masing-masing sesuai dengan keputusan Bupati nomor 141.1/432 dan nomor 141.1/433 tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita sekalian. Bupati Purbalingga, Diah Hayuni Pratiwi. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah. Yang pertama, oleh terlantik yang mengangkat sumpah. Selanjutnya oleh Bupati Purbalingga yang mengambil sumpah.
Selanjutnya oleh para saksi. Yang pertama, Sugiarto. Selanjutnya Erlin Saptanti SI. Para saksi disilakan kembali ke tempat. Penyematan tanda pangkat jabatan dan penyerahan surat keputusan oleh Bupati Iya, jadi orang tahu dolan ya. Iya, sih jarang pada ngamprong jadi kena duwe, pasti kita turun makan. Ya paling kayak nggak lebaran. Iya kan sama. Ya. Dek, begini. Pan. Ye. Batiran cek mene. Pakai sing motor-motor perak, Pak. Ini tengah bawah di belakang, Pak. Iya, motor perak. Tambah, Mbak. Kita lumayan cuma mari kota, Mbak. Oh, pendukung mene itu kata. Nanti. Iya,
Sandal. Pinjaman 10 juta rupiah dengan jumlah pembayarannya hanya 10 juta Wow.
Kusut. Parang ko ako. Juang siap. Kaya lawis tingnan ako. Selalu dianggap ketemu. Aku banyak kali petugas yang mawon Pak. Biasa sesat. Untuk mangkat jam tangan dong. Coba orang jam tangan. Aku sih bilang mau beli. Tapi terang besok sembarang apa sih?
Wah, di sini sembarangan. Kalau saya kebayang dari pangkat orang maju, dari orang ya, tempat mengumpul, dari tempat Islam, biasanya asal aja nanggung kan ya. Asal aja apa ini orang sanggup aja itu benar Pengambilan sumpah dan pelantikan selesai. Laporan. Terima kasih, kembali ke tempat. Bupati Purbalingga disilakan kembali ke tempat. Terlatih kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan Bupati Purbalingga kepada yang terhormat Ibu Diah Hayuning Pratiwi SE Bekon MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Dan tentunya saya ingin menyapa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Bupati Purbalingga, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Bapak Dandim beserta seluruh jajaran unsur Forkompinda Kabupaten Purbalingga, baik yang hadir langsung maupun yang mewakilkan. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah beserta para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan juga yang saya hormati rekan-rekan camat beserta seluruh unsur Forkom Pincamnya, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang berkesempatan hadir, dan juga yang saya hormati para pimpinan organisasi kewanitaan. Hari ini hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Purbalingga, dan yang saya hormati para kepala desa periode 2016-2022, dan yang saya hormati para penyelenggara Pilkades dari BPD Panlak yang berkesempatan hadir, dan tentunya yang saya hormati, saya cintai sekaligus saya banggakan para kepala desa terpilih yang tadi baru saja diambil sumpah dan juga dilantik. Tepuk tangan dulu ini untuk para pimpinan-pimpinan kita yang ada di desa.
Tentunya Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa 2022-2028 ini ya, beserta pendamping dan juga yang sangat luar biasa, para pendukung dari kepala desa terpilih yang hari ini hadir di alun-alun Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di alun-alun hari ini selalu sehat nih Pak. Tetap semangat Ibu. Dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pertama-tama sebagai insan yang beriman, insan yang bertakwa sekaligus insan yang berpancasila, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi sehat, kita masih diberikan umur yang panjang, sekaligus kesempatan untuk kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di alun-alun Kabupaten Purbalingga guna menyaksikan pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak dan pemilihan antar waktu tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih ini kepada Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga yang tentunya telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga alhamdulillah pelantikan pengambilan sumpah kepala desa terpilih pada kesempatan pagi hari ini bisa terselenggara dengan baik. Yang berikutnya kepada Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022 ini di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga, khususnya di 31 desa, masa jabatan kepala desa ini berakhir. Jadi masa jabatannya adalah 2016 sampai dengan 2022. Dan di 3 desa, ini desa Cipaku, kemudian ada desa Karangturi dan juga Padamara, ini mengalami kekosongan kepemimpinan karena memang satu dan lain hal kepala desanya ada yang meninggal, sehingga kemarin ini dilaksanakan pilihan kepala desa antar waktu. Dan kemarin di tanggal 20 November 2022 Pilkades serentak dan juga Pilkades antar waktu ini telah dilaksanakan. Alhamdulillah Pilkades serentak dan Pilkades antar waktu di tahun 2022 ini di 34 desa bisa berjalan dengan sukses, lancar, aman, damai, dan juga kondusif. Luar biasa warga masyarakat Kabupaten Purbalingga. Oleh karenanya, melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan terima kasih, matur nuwun yang sangat luar biasa. Khususnya yang pertama kepada penyelenggara Pilkades serentak ini ya, dari unsur BPG dan juga Panlab yang telah ikut mengawal agar bagaimana Pilkades serentak dan juga PAW ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan camat, Kapolsek dan Ramil yang kemarin juga ikut mengamankan agar bagaimana Pilkades serentak di 31 desa ini bisa berjalan dengan aman, damai, lancar, dan juga kondusif. Oleh karenanya sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi kerja keras Bapak Ibu sekalian, ini menjadi catatan amal ibadah yang insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini pula, izinkan kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Kepala Desa terpilih ini yang tadi baru saja diambil sumpahnya dan juga dilantik. Kiranya kepercayaan dan juga amanat ya, kesempatan yang telah diberikan oleh masyarakat di pundak Bapak Ibu sekalian ini betul-betul bisa Bapak Ibu jalankan dengan baik, dengan penuh komitmen dan tentunya dengan penuh tanggung jawab yang tinggi. Perlu diingat bahwa Bapak Ibu sekalian ini dipilih oleh masyarakat. Oleh karenanya jangan sampai Pak Bu menyia-nyiakan
apa yang menjadi kepercayaan warga masyarakat ini kepada panjenengan. Tunjukkan bahwa panjenengan ini betul-betul layak menjadi seorang pemimpin. Dengan nantinya panjenengan bekerja sungguh-sungguh untuk kemajuan desa dan juga kesejahteraan warga masyarakat yang ada di desa panjenengan masing-masing. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ini mampu. Oleh karenanya selamat bertugas ini dan juga selamat sekali lagi kepada terpilih dan terlantik yang tadi baru saja diambil sumpah jabatannya. Yang berikutnya kami juga ucapkan terima kasih matur nuwun kepada kepala desa atau pejabat kepala desa khususnya masa bakti 2016-2022 yang saya yakin rekan-rekan kepala desa periode sebelumnya ini telah bekerja keras luar biasa untuk kepentingan masyarakat selama 6 tahun terakhir, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan yang ada di desa. Oleh karenanya, kami atas nama pemerintah kabupaten tentunya mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang tinggi atas segala dharma bakti kontribusi yang tentunya telah Bapak Ibu berikan ini kepada warga masyarakat dan juga kepada Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan kerja keras rekan-rekan para kepala desa di periode sebelumnya ini senantiasa memberikan manfaat untuk masyarakat dan sekali lagi senantiasa tercatat sebagai amal ibadah yang insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa terlantik, pada kesempatan hari ini setelah tadi Bapak Ibu sekalian diambil sumpahnya, secara resmi mulai hari ini hak, kewajiban, tanggung jawab kepemimpinan pemerintahan desa telah berada di pundak Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya setelah pelantikan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu harus bisa segera mengambil langkah-langkah strategis. Khususnya setelah ini nanti Bapak Ibu harus segera melakukan sertijab dengan pejabat atau kepala desa di periode sebelumnya. Untuk nantinya setelah itu panjenengan ini bisa mengambil beberapa langkah-langkah strategis ke depan. Oleh karenanya melalui kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa terlantik, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan dan beberapa hal untuk nantinya bisa Bapak Ibu tindak lanjuti. Yang pertama, tentunya kepada Bapak Ibu sekalian ini ya, nantinya setelah panjenengan pulang dari sini segera lakukan koordinasi dan konsolidasi internal. Segera kumpulkan perangkat-perangkat desa, segera kumpulkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa untuk nantinya Bapak Ibu memetakan permasalahan-permasalahan apa yang ada di desa. Sehingga dalam kurun waktu masa jabatan panjenengan selama 6 tahun, kalau ya PAW ini sisa waktunya ini 3 tahun sampai dengan 2025, Bapak Ibu nantinya akan tahu apa yang nantinya harus dilakukan. Kalau peta permasalahannya sudah ada, saya yakin Bapak Ibu ini bisa mengambil action yang nyata, bisa mengambil program-program yang nyata untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di desa. Jadi penting sekali untuk nantinya Bapak Ibu memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Yang berikutnya yang kedua, maksimal 3 bulan setelah pelantikan, Bapak Ibu sekalian ini harus membuat yang namanya RPJMDes, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tingkat Desa. Yang ini periodisasinya adalah 6 tahunan, sesuai dengan masa jabatan Bapak Ibu sekalian. Di dalam RPJMDes ini nanti akan menjabarkan apa yang menjadi visi misi program Bapak Ibu sekalian sebagai kepala desa dan target-target apa yang nanti selama 6 tahun ke depan ini akan Bapak Ibu capai, akan Bapak Ibu laksanakan. Jadi nanti segera susun ini RPJMDes karena ini adalah dokumen yang sangat penting sebagai guideline nantinya Bapak Ibu melangkah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Maksimal 3 bulan setelah pelantikan. Jadi nanti segera susun ini khususnya bagi Bapak Ibu kepala desa 31 desa yang kemarin melakukan pilkada serentak. Untuk yang PAW ini hanya melanjutkan RPJMDes yang sudah ada. Karena panjenengan ini nanti melanjutkan waktu yang tersisa sampai dengan akhir tahun 2025. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya saya titip di dalam RPJMDes yang nanti akan Bapak Ibu susun, tentunya tidak hanya memuat program-program panjenengan, visi misi panjenengan sebagai kepala desa,
Tapi nantinya di dalam RPJMDes tersebut harus disinkronkan dengan apa yang menjadi program-program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga program-program pemerintah pusat. Jadi pusat, provinsi, kabupaten termasuk dengan desa, ini programnya ini harus bisa sinergis, harus bisa linear. Jadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh karenanya ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya kepada Bapak Ibu para kepala desa terpilih dan terlantik, ya. Setelah ini, khususnya ini rekan-rekan kepala desa yang baru, ya, yang mungkin baru satu periode ini, tentunya nanti Bapak Ibu harus segera mempelajari aturan, regulasi mengkait dengan pemerintahan desa. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan desa, yang nanti undang-undang ini harus Bapak Ibu baca. Dan undang-undang ini nanti akan menjadi guideline Bapak Ibu dalam melangkah, sehingga nantinya selama 6 tahun harapannya Bapak Ibu tidak salah langkah, sehingga tidak harus berhubungan dengan yang namanya aparat penegak hukum. Insya Allah kalau panjenengan ini berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tepat, maka insya Allah langkah keputusan-keputusan yang akan panjenengan ambil insya Allah ini bisa akan tepat sesuai dengan aturan dan juga mekanisme. Yang berikutnya, ini menjadi hal yang sangat penting. Saat ini pemerintahan desa, termasuk ini rekan-rekan kepala desa, saat ini mengelola anggaran desa yang cukup besar. Jadi periode ini, sekarang ini kepala desanya tidak seperti kepala desa beberapa tahun atau puluhan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Sekarang yang namanya kepala desa ini mengelola anggaran yang sangat besar. Minimal di desa yang ada di Purbalingga itu minimal desa itu mengelola anggaran 1 miliar. Itu ADD plus DD, minimal itu. Bahkan ada yang mengelola anggaran dana desa sampai dengan 2 miliar, Bapak Ibu. Oleh karenanya semakin besar anggaran, tentunya semakin besar potensi resiko yang ada. Oleh karenanya saya ingatkan betul kepada Bapak Ibu sekalian, para kepala desa terlantik, hati-hati dalam pengelolaan anggaran. Betul-betul ke depan dalam mengelola anggaran ini panjenengan harus cermat, betul-betul harus transparan, betul-betul harus akuntabel, betul-betul harus bertanggung jawab. Karena setiap sen uang negara, uang pemerintah ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya sekali lagi ini saya ingatkan ya, pengelolaan anggaran ini betul-betul harus bisa menjadi concern Bapak Ibu sekalian. Karena tidak sedikit rekan-rekan kepala desa yang Purbalingga ini tersangkut permasalahan hukum hanya karena pengelolaan anggaran yang tidak clear, yang tidak transparan, yang tidak akuntabel. Oleh karenanya saya tidak ingin 34 kepala desa terlantik baik yang dari pilkada serentak maupun pilkada PAW ini harus ada yang tersangkut permasalahan hukum baik itu dengan kepolisian maupun kejaksaan karena penggunaan anggaran yang tidak benar. Ya, ini betul-betul harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ragu, jangan sungkan-sungkan untuk bisa meminta pendampingan, baik itu dari pemerintah daerah, baik itu dari kejaksaan, termasuk dari kepolisian. Sekiranya Bapak Ibu ragu dalam melangkah, dalam penggunaan anggaran, jadi malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau bingung-bingung, tidak usah sungkan untuk bisa minta pendampingan baik dari pemerintah daerah, kepolisian maupun kejaksaan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya tekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa ini adalah kekompakan, keguyup rukunan. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pedomani. Karena apa? Bapak Ibu rekan-rekan kepala desa ini tidak bisa bekerja dengan sendirian. Panjenengan ini harus direwangi, disengkuyung dengan seluruh elemen masyarakat. Dari mulai perangkat, dari mulai BPD, dari mulai lembaga kemasyarakatan desa, bahkan warga masyarakat panjenengan yang ada di desa ini harus ikut untuk bagaimana bisa mengkuyung apa yang menjadi program-program panjenengan. Oleh karenanya menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Bapak Ibu sekarang ini adalah milik seluruh masyarakat yang ada di desa-desa panjenengan. Sehingga mulai hari ini sudah tidak ada lagi pendukung maupun non-pendukung. Semuanya adalah warga masyarakat panjenengan yang perlu panjenengan rangkul Bapak Ibu ya. Jadi semua elemen seluruh masyarakat ini harus dirangkul tanpa terkecuali.
Karena dengan begitu baru panjenengan ini bisa menjalankan apa yang menjadi program-program panjenengan. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan juga jaga harmonisasi antar satu unit kerja, antar kepala desa dengan sekdesnya, antar kepala desa dengan perangkatnya, antar kepala desa dengan juga BPD-nya. Ini harus dijaga keharmonisannya. Kenapa? Karena disharmonisasi atau ketika ada indikasi ketidakharmonisan antara kepala desa dengan sekdes, kepala desa dengan perangkat kepala desa dengan BPD, maka ini adalah awal mula permasalahan. Oleh karenanya setiap ada permasalahan yang ada di desa, Bapak Ibu tolong ini ya diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Jadi dirembuk bareng-bareng. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesai dengan komunikasi yang baik, Bapak Ibu. Oleh karenanya, nantinya setiap ada permasalahan saya titip betul ini. Untuk bisa ada mufakat, untuk bisa ada duduk bersama, ada komunikasi. Termasuk ketika Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa mungkin memiliki permasalahan yang ada di desa. Jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi. Panjenengan ini punya pimpinan di wilayah yang namanya Pak Camat, ya. Kalau misalnya permasalahan yang ada di desa setelah dikomunikasikan dengan Pak Camat ini belum juga ada solusi, panjenengan bisa lari ke kabupaten. Di kabupaten ada Bapak Tapon, ada asisten pemerintahan dan kesra, ada Ibu Bupati, ada Bapak Wakil Bupati, yang insya Allah setiap saat ini ya menerima panjenengan, menerima apa yang menjadi keluh kesah permasalahan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk berkoordinasi. Jangan Bapak Ibu berkoordinasi kalau sudah masalahnya ini semakin parah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, indikasi permasalahan, segera dikomunikasikan, segera dikoordinasikan, sehingga nanti kita bisa ikut membantu pikir ya solusi apa yang harus panjenengan ambil ini sebagai pimpinan yang ada di desa. Nah ini salah satu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya lagi, Bapak Ibu sekalian di sini memiliki pendamping, khususnya para istri atau suami ini ya. Saya titip kepada para pendamping. Pendamping ini punya tugas yang strategis. Tidak hanya sekedar mendampingi, tapi seorang pendamping ini punya tugas untuk bisa ikut memotivasi para pimpinan-pimpinan kita, kepala desa kita, untuk ikut mengingatkan. Yang namanya orang Pak, pasti ada ups and down-nya. Nah, tugas pendamping adalah untuk bagaimana menyemangati, mengingatkan apabila pasangannya ini mungkin jalannya belok-belok, segera diluruskan. Nah, ini adalah salah satu tugas pendamping. Oleh karenanya ini saya titip pada para pendamping kepala desa terlantik ya, untuk nantinya bisa menjalankan tugas panjenengan dengan baik. Termasuk juga ini rata-rata para pendampingnya perempuan-perempuan, artinya istri-istri ya. Saya titip kepada ibu-ibu para pendamping ini ya, karena nanti ibu-ibu sekalian juga akan bertugas untuk menguri-nguri PKK sebagai ketua tim penggerak PKK yang ada di desa. Oleh karenanya saya titip betul agar bagaimana PKK ini bisa terus diuri-uri, PKK ini bisa terus dibantu, PKK ini bisa terus disupport. Karena PKK ini adalah motor penggerak yang ada di desa. Kalau Bapak Ibu sekalian ini nyawel atau menggandeng PKK, insya Allah program-program yang menjadi program pemerintah desa ini pasti akan bisa berjalan dengan sukses dan lanjut. Oleh karenanya, ini PKK tidak boleh disepelekan, dan saya minta Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa terlantik dan terpilih untuk bagaimana mensupport dan memberikan dukungan penuh kepada PKK. Yang berikutnya tentu saya titip terakhir agar kondusivitas wilayah ini untuk bisa terus dijaga. Jadi sampai dengan hari ini saya rasa seluruh desa yang ada di Purbalingga kondisinya masih tetap aman, damai, kondusif, dan saya titip kondisi yang aman, damai, kondusif ini untuk bisa terus dijaga oleh Bapak Ibu sekalian ya. Yang berikutnya ini kepada Ibu Sekda dan para pimpinan OPD saya direct titip
karena sebagian besar mayoritas adalah kades-kades yang baru ini ya, yang mungkin belum pernah memiliki pengalaman pemerintahan sebelumnya. Jadi segera diadakan diklat dalam rangka peningkatan kapasitas ini bagi kepala desa terpilih ya, agar bagaimana nantinya mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, di momentum Desember ini kita punya hari yang spesial, yaitu Hari Jadi Kabupaten Purbalingga di tanggal 18 Desember. Oleh karenanya saya titip kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi program kegiatan Hari Jadi ini untuk bisa disengkuyung bersama-sama. Siap ya Bapak Ibu? Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi selamat bertugas kepada Bapak Ibu Kepala Desa terlantik. Tunjukkan kinerja yang terbaik dari panjenengan, karena gebrakan-gebrakan panjenengan ini sedang ditunggu oleh warga masyarakat di desa panjenengan masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi langkah kaki panjenengan dan meridhoi apa yang menjadi ikhtiar dan usaha panjenengan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun, terima kasih, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyerahkan, hadirin dimohon berdiri. Yang pertama, Sosro Purnomo, Desa Penoli. Tatang Saputra, Desa Karangbanjar. Sugimin, Desa Gambarsan. Sohani Kradini. Misran Karangreja. Sujatno Pagrano. Hidayat Galuh. Ulil Makrifah SE, Karangturi. Sunyoto Bojo. Suwanto Cipaku. Penyerahan selesai, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Besaran, puja dan puji kagungan kami panjatkan hajatmu ya Allah, di tengah kemuliaan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga ke-192 yang penuh berkah ini, terlaksana pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa serentak gelombang 1 dan pemilihan kepala desa antar waktu Kabupaten Purbalingga tahun 2022.
dengan penuh khidmat. Ya Allah, ya Malikal Mulki, ingatan kami semua tertuju pada nikmat anugerah-Mu ya Allah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari ya Allah bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada kepala desa yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikan kami kemampuan untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan pada kami hikmah kebijakan ya Allah untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan pada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, kami semua bodoh tanpa ilmu-Mu, hina tanpa kemuliaan-Mu, bingung tanpa petunjuk-Mu, miskin tanpa kekayaan-Mu. Oleh karena wahai Zat yang Maha Memberi petunjuk, tunjuklah kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, bila kami khilaf dalam berbuat, betulkan kami ya Rabbi. Bila kami lalai, ingatkan kami ya Allah. Bila kami salah, ampuni kami ya Ilahi. Siramilah kami, para pemimpin kami, serta keluarga kami dengan mahfirah amdan-Mu, karena Engkaulah Maha Pengampun dan Penyantun. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada terlantik peserta istri atau suami. Dimohon berdiri. Pemberian ucapan selamat diawali dari Bupati Purbalingga, Wakil Bupati Purbalingga, Ketua DPD Purbalingga, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, dan diikuti oleh seluruh tamu undangan. Bubur dingin sebelah. Mas langsung kepingin minum handling gurita. Bagi hadirin yang berbahagia, dengan pemberian ucapan selamat, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah dan pelantikan calon kepala desa terpilih hasil pilkada serentak dan pemilihan antar waktu tahun 2022. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.